Suasana yang sangat adem dengan banyak pepohonan besar yang rindang sangat terasa saat memasuki Pesanggeran Langan Harjo, sebuah tempat yang berada di tepi Sungai Bengawan Solo, tak jauh dari kawasan Solo Baru di Desa Langan Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sayangnya, pesanggeran yang didirikan di era Raja Kraton Kasunanan Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono IX ini kondisinya merana. Padahal dulu pernah berjaya menjadi tempat wisata religi yang sangat populer dengan ikonnya permandian air hangat belerang. Pesanggeran Langan Harjo yang berdiri pada abad 18 atau sekitar tahun 1870-an dulu pernah ditempati oleh Pakubuwono IX semasa beliau belum diangkat menjadi Raja Kraton Surakarta Hadiningrat. Sebelum dikenal dengan Langan Harjo, dulu namanya Desa Klarejan. Digunakan PB9 untuk melakukan kasanah budaya Jawa yang disebut dengan Topo Broto. Menurut putra PB12 Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono yang sudah 3 tahun mendiami pesanggeran tersebut setelah PB9 naik tahta, berdiri pesanggerahan dengan lokasi awal seluas 15.000 meter persegi. Sering disebut sebagai keraton kecil karena setelah PB9 bertahta juga dijadikan semacam kantor sekretariat negara. Jadi pesanggerahan Langan Harjo itu abad 18 sekitar 1870 sekian pernah ditempati yang kita sandap sampai dalam Pakubuwono yang ke-9 sebelum menjadi raja, karena beliau melakukan istilahnya kalau dalam kasanah budaya Jawa itu adalah tapa brata, melakukan rekat itu di tempat sini yang dulu namanya itu desanya Klarean atau Klarejan, dirubah menjadi Klarejan desa tersebut oleh Pakubuwono ke-9. Maksudnya melambangkan bahwa suatu saat desa tersebut akan bisa makmur atau rejo. Tempat ini di tepi Sungai Bengawan Solo di daerah Sukoharjo, Grogol. Pesanggeran Langan Harjo juga menjadi tempat rekreasi keluarga kerajaan. Selain peristirahatan juga untuk tempat perlindungan. Beberapa titik dipakai untuk tempat bermeditasi. Ada pula tempat khusus yang hanya bisa digunakan untuk raja dan keturunannya yang disebut Sanggar Pamujan. Beberapa bangunan lain, Pendopo Probosono, Kuncungan, Dalem Ageng, Pendopo Pungkuran, Gudang Senjata, Ruang Tamu, Keputren, dan Kesatrian. Fungsi sebagai lokasi peristirahatan juga semakin lengkap dengan adanya sumber mata air panas yang terletak di belakang bangunan pesanggeran Langan Harjo, yakni permandian air hangat belerang. Bekas kolam permandian yang sudah kering masih ada, demikian pula juga 6 kamar mandi dengan bak-bak mandi untuk berendam. Menurut Suryo Wicaksono yang akrab dipanggil Gusti Nino, sejak tahun 1971 umbul air belerang macet alias tak keluar lagi. Tak ada yang berani mengebor karena takut pipa baja untuk saluran air akan runtuh. Baru pada sekitar 6 bulan lalu, Gusti Nino dengan mencari lokasi pengeboran di titik lain, kemudian sudah keluar lagi air belerang meskipun suhunya tak sehangat yang dulu. Menurut yang saya dengar dari cerita-cerita kerabat saya yang dahulu, memang munculnya permandian air hangat itu beliau sudah bertempat tinggal di sini. Di naskah keraton kita cari apakah belerangnya ini sudah muncul sebelumnya di Sabda atau tiba-tiba, itu kita belum mendapatkan petunjuk. Tetapi sejak saya zaman kecil memang di sini ikon pesanggeran Langan Harjo itu adalah permandian air hangat umbul belerang serta ada gasnya. Tetapi sejak tahun 71 macet, tidak ada yang berani mengebor ulang di tempat pengeboran karena runtuh dan berpipa baja, sehingga para pengebor tidak berani. Baru 6 bulan yang lalu saya berhasil mengembalikan sumber tersebut melalui pengeboran ulang di titik lain dengan kedalaman ratusan meter. Akhirnya hingga saat ini sudah bisa difungsikan, dimanfaatkan kembali sebagai permandian air belerang. Namun tidak sehangat dulu, tetapi air belerangnya masih dan tidak umbul seperti dulu. Saya harus memberikan mesin untuk menyedot.
Sayangnya, air belerang yang sudah bisa difungsikan kembali tersebut belum mampu menyedot wisatawan untuk secara maksimal datang berkunjung. Persoalannya bisa jadi karena pesanggrahan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya klasifikasi A ini kurang terawat dengan baik sehingga tak memiliki daya tarik sebagai objek wisata religi. Hanya ada beberapa orang yang membersihkan pesanggrahan termasuk Hadi Wiono Sunarno. Pria 63 tahun ini secara turun-temurun mulai almarhum kakeknya dan almarhumah ibunya, hingga kini dirinya serta anaknya selalu rajin membersihkan setidaknya di lokasi permandian. Atas pengabdiannya ia juga mendapatkan sedikit uang lelah dari Dinas Pariwisata Sukoharjo. Menurut Narno, ia setia untuk merawat pesanggrahan karena pesan almarhumah ibunya. Mbah kula niku tukang satang tahu. Terus nurun tenggene mbok kula. Nah, mbok kula saniki pun enten saniki santose kula. Ya naming njagi mriki ngantos ngajengan nika. Pak, sekdek malih. Apa yang membuat Pak Nano itu setia untuk tetap merawat lokasi menika, Pak? Zaman rumiyin ibu kula niku kan ninggal pesen. No, kowe jeriji gelem ngabdi nang njero sanggrahan, yo aja langli nglaleke nyapu ngisor wit manggis. Terakhir, perbaikan pesanggrahan Langanharjo sudah dilakukan lebih dari 20 tahun silam. Banyak sekali kerusakan di pesanggrahan tersebut. Tembok sisi barat misalnya, ada yang roboh sehingga harus ditutup gedek atau lembaran dari anyaman bambu. Tembok sisi lain banyak yang retak-retak. Bangunan rusak, atap ada yang hampir ambrol, dan bocor di mana-mana. Salah satu pengunjung asal Baluwarti Solo, Erik, menyayangkan kondisi yang kurang terawat ini. Padahal sebenarnya potensi pesanggrahan Langanharjo sebagai wisata religi sangat luar biasa. Pemerintah menurutnya harus ikut campur tangan untuk mengelola. Yang kula yang kadosan kudune ya pemerintah ya harus kesinilah ya, katanya bisa lihat-lihat ini dulu, nanti masalah biaya dana kan itu tergantung pemerintah kan. Kalau untuk pariwisata bagus ini. Maksudnya pariwisata religi ya gitu. Itu sebetulnya tuh banyak sekali mau masuk situ. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga tak bisa berbuat banyak karena pesanggrahan tersebut masih aset keraton. Menurut Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata Sukoharjo, Heri Prasetyo, pihaknya hanya bisa memberikan uang lelah bagi tenaga harian lepas petugas kebersihan sesuai dengan upah minimum Kabupaten Sukoharjo. Itu belum diolah dengan maksimal, karena kan tidak boleh kalau bukan aset gitu. Ini aset dari keraton. Pengelolaan orangnya dari kita itu, petugasnya itu lebih untuk kebersihan itu dari hal asetnya masih belum. Kalau bantuan dari pusat kan asetnya harus milik pemerintah dulu, pemerintah daerah. Kalau milik kelihatannya belum bisa. Kayak kepemilikannya kan harus diakuisisi ke pemerintah dulu. Rencana juga mau diambil alih tapi prosesnya masih panjang. Pesanggrahan Langanharjo memang masih milik keraton yang dikelola bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Butuh dana yang sangat besar untuk merawat apalagi merevitalisasi. Perlu uluran tangan semua pihak yang peduli cagar budaya untuk mengembalikan kembali kejayaan pesanggrahan Langanharjo. Jangan sampai anak cucu kelak akan kehilangan jejak petilasan-petilasan yang memiliki arti penting bagi sejarah. Demikian pendengar, laporan dokumenter kali ini tentang pesanggrahan Langanharjo. Janganlah dilupakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wiwit Wida dan penata suara Tito mengucapkan terima kasih Anda sudah mendengarkan dan selamat sore.